Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Sujoko Channel. Semoga Anda sekalian selalu dikasih kesehatan, kesempatan, dan kesuksesan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas gaya magnetik di antara kawat sejajar berarus listrik. Apa yang terjadi dengan kawat sejajar jika sama-sama dialiri arus listrik? Fenomena apa yang terjadi? Pada sesi teori dan soja. Channel ini dikembangkan oleh Sujoko Channel. Bagi Anda yang ingin berbagi dengan temannya silahkan share, dan bagi Anda yang merasa bermanfaat video-video di sini silahkan subscribe dan like sebelum melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Baik, kita akan menganalisis gaya magnetik di antara dua kawat sejajar. Misalkan dikasih kawat I1, I2 berjarak A, ini satu sama lainnya berjarak A, maka I1 ini akan menimbulkan B1 di kawat kedua. Arahnya masuk pakai aturan tangan kanannya I-nya ke atas, aturan tangan kanan kawat lurus maka B-nya masuk I2. I2 akan menimbulkan B2 di I1. Tangan kanannya juga begitu dipakai, I-nya ke atas maka B-nya akan keluar Oke. Nah, ini F-nya seperti ini. Kenapa terjadi F-nya seperti ini? Ketika ada I sama B di gaya Lorentz, maka akan timbul I-nya ke atas, B-nya keluar, maka F-nya akan ke kanan gitu Pasang tangan Anda. Ini I-nya ke atas, B-nya masuk, maka F-nya akan ke kiri. Gitu Nah, nanti dianalisis sendiri. Coba lagi. Bagaimana kalau kawatnya berlawanan arah arusnya? Maka I1 akan timbul B1 di I2. Tangan kanan kawat lurus, maka B-nya masuk, I2 ke bawah, maka B-nya di B2-nya di I2 juga dia masuk gitu Sekarang ada I, ada B, berarti timbul gaya Lorentz I-nya ke atas, B-nya masuk di kawat pertama ini kawat pertama. Maka F-nya adalah ke kiri. Gitu F-nya ke kiri dia. Oke, sekarang ini I-nya ke bawah, B-nya masuk, maka F-nya adalah ke kanan. Nah, fenomena ini bisa terjadi ketika ini saling tarik-menarik, maka kawatnya akan melengkung ke dalam. Kalau dia tolak-menolak akan melengkung keluar gitu Baik. Nah, kita sekarang turunkan persamaannya. Kita punya F sama dengan B kali I kali L Ketika di F12 maka yang berlaku B-nya B2, I-nya I1 kan gitu B-nya B2, I-nya I1. Maka F12 sama dengan mu0 I2 B2 ini per 2 pi A kali I1 kali L B-nya diganti ini Anda sudah punya persamaan medan magnet di kawat lurus. L-nya kita tarik, maka F12 nya sama dengan mu0 I2 per 2 pi A kali I1. Oke. Sekarang di kawat yang kedua I2 kita turunkan F21 sama dengan B-nya B1, I-nya I2. Bisa ditulis B1 nya diganti mu0 I1 per 2 pi A kali I2 kali L nya ditarik ke sebelah sini, maka F21 per L sama dengan mu0 I1 per 2 pi A kali I2. Sekarang kita jabarkan, ini kita tulis, lihat nih antara persamaan pertama dan kedua sama kan dia cuman I nya ditukar sehingga bisa kita jadikan bahwa F12 sama dengan mu0 I1 I2 per 2 pi A F12 per L sama dengan mu0 I1 I2 per 2 pi A Nanti dilihat sifatnya. Kalau dia searah, dia tarik menarik, berlawanan arah, dia tolak menolak. I-nya I-nya searah, dia F-nya tarik menarik, I-nya berlawanan arahnya, maka F-nya akan tolak menolak. F per L gaya persatuan panjang, I-nya kuat arus di kawat pertama untuk I1, I2-nya kawat arus untuk kawat kedua, dan A-nya adalah jarak antar kawatnya. Baik. Kita lihat 3 buah kawat lurus sejajar tampak seperti pada gambar. Arah dan besar gaya persatuan panjang yang dialami kawat ketiga adalah ini kita kasih gambar seperti ini. I1, I2, I3 jaraknya masing-masing 10 cm, diminta di kawat ketiga, berarti gambarnya kawat 3. Ingat-ingat kalau arusnya searah, dia akan tarik menarik, berlawanan arah dia tolak menolak. Fokus kita adalah di I3. Kita gambar sekarang seperti ini. Oke. Maka kita I3 ini akan berinteraksi dengan I1. Kita butuh A31. I3 berinteraksi dengan I2 akan butuh A32 A31 nya 0,2 meter. Dari mana dia? Dari sini ke sini 20 cm 20 cm dijadikan meter bagi 100 sama dengan 0,2.
ya, A31. A32-nya sama dengan 10 cm ya, sama dengan ini 0,1 meter. Ya. Ini F32. Nah, analisis nih, ini kan berlawanan arah harusnya, maka dia ditolak. Kalau I31 searah dia, maka dia ditarik. Nah, sekarang kita tinggal hitung. Ya, ini besaran vektor, berarti kalau searah dijumlah, berlawanan arah dikurang. Ini berlawanan arah berarti dikurang. Arahnya sesuai dengan yang besar. Kita hitung satu-satu. F31 per L sama dengan mu 0, I3I1 per 2pi A31. Jadi tinggal masukkan nilainya. F31 per L sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 3 kali 2 per 2pi kali 0,2. Ini coret-coret ya. Nah, tim 0,1 ya ini. F31 per L sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6 Newton per meter ya. Bagaimana F32? Sama analisisnya mu 0 I3I2 per 2pi A32 gitu ya. Oke, baik, kita masukkan nilainya 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 3 kali 2 per 2pi kali 0,2. Ini coret, di sini nanti sisa 2 gitu ya. Oke, hasilnya 12 kali 10 pangkat min 6. Nah, besaran mana dia? F32 sama F31 per L. Oh, F32 berarti F3 nya sama dengan F32 per L min F31 per L. 12 kali 10 pangkat min 6 min 6 kali 10 pangkat min 6 gitu ya. Berarti F3 per L nya sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6 Newton per meter. Nah gitu, udah sampai sini. Kita sekarang tinggal analisis arahnya. Besarnya kita udah dapat. Arahnya ya sesuai aturan mainnya, maka sesuai dengan yang besar kalau dia berlawanan arah. Yang besar kita lihat lagi. Ya, tadi apa? F32 per L sama F31 per L, besaran F32 per L. Berarti arahnya ke sini, ke kanan ya. Bisa disebut menjauhi I2, menjauhi I1 boleh ya. Atau ke kanan menjauhi I2 gitu ya. Atau searah F32 boleh ya, tergantung nanti kalau dia pilihan ganda opsinya apa. Kalau IC ya Anda bisa tuliskan apa yang menurut Anda gitu ya. Yang penting analisisnya betul. Maka dia akan searah F32 ke kanan ya. Oke. Nih, barangkali itu ya. Analisis ketika ada dua buah kawat sejajar atau lebih, maka dia akan terjadi gaya Lorentz ya. Kesimpulannya ketika kawatnya arahnya searah ya, dia akan tarik menarik. Kalau dia berlawanan arah, maka gaya Lorentz-nya akan tolak-menolak. Ya, dihitungnya di kawat yang diminta. Ya, kawat yang dicari dia gaya Lorentz-nya. Fokus kita di sebelah situ gambarnya. Baik, terima kasih, semoga bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.